Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang melaksanakannya. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan cara pengisian rencana kinerja guru dalam PMM setelah dilaksanakan observasi oleh kepala sekolah. Baik, langsung saja untuk melengkapinya Bapak Ibu silakan akses Google dengan akun PMM masing-masing, akun belajar masing-masing. Kemudian kita cari PMM, kita arahkan ke PMM. Kemudian seperti biasa kita pilih pengelolaan kinerja. Dari sini kita pilih peran guru sebagai pegawai. Nah, di sini ada dua hal yang harus Bapak Ibu lengkapi. Yang pertama, pengumpulan dokumen dan cek langkah observasi. Untuk tahap pertama, kita kumpulkan dokumen. Jadi dokumen ini adalah sebagai bukti pelaksanaan kinerja kita sesuai dengan rencana yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini yang harus dikumpulkan berkaitan dengan rencana hasil kerja. Untuk di sini ada contohnya, ada 3 rencana yang harus diselesaikan dan diupload bukti dokumennya. Yang pertama itu terkait peningkatan kompetensi melalui partisipan observasi praktik. Yang ini dilaksanakan antara guru dengan guru ya. Silakan dilengkapi dibuat dokumennya, lembar observasi dengan antar guru, kemudian buat dalam PDF, kemudian simpan di komputer dan kumpulkan. Dan di sini ada 3 dokumen. Artinya untuk poin 1 ini guru ini memilih 3 kegiatan untuk melengkapi kompetensi sebagai partisipan observasi praktik. Jadi berarti dia harus menyiapkan 3 dokumen, membuat 3 dokumen. Cara mengunggahnya bisa langsung klik unggah, kemudian unggah dari komputer, atau bisa diambil dari bukti karya jika sudah diupload di bukti karya PMM. Jika dari komputer silakan pilih unggah dokumen, kemudian tinggal dicari misalkan dokumen yang ini, kemudian tinggal pilih buka. Seperti itu cara menguploadnya. Nah, untuk selanjutnya sama, ketiga dokumen yang lainnya caranya sama. Nah, untuk poin kedua dan ketiga itu sama saja, itu tinggal dikumpulkan. Untuk yang kedua berarti meningkatkan kompetensi melalui peran serta sebagai peserta berbagi praktik baik. Itu bisa dilaksanakan di MGMP ataupun di sekolah. Ini dalam bentuk sertifikat. Silakan jika sudah ada sertifikatnya, kemudian kita kumpulkan. Nah, di sini ada 1 dokumen, berarti cukup membuat 1 dokumen saja. Dan yang ketiga, meningkatkan kompetensi melalui peran serta peserta coaching atau mentoring. Ini bisa dari sekolah juga. Dan kalau Bapak Ibu menambahkan rencana hasil kerja waktu pelaksanaan itu berbentuk sertifikat pelatihan, itu silahkan di-upload di sini. Dan ini tidak perlu langsung, bisa kalau belum ada bisa ditinggalkan dulu. Kita berlanjut ke tugas tambahan juga sama. Kalau Bapak Ibu ada tugas tambahan di sini sama halnya nanti seperti di sini, ada yang harus dikumpulkan. Tugas tambahan biasanya sebagai wali kelas ataupun sebagai guru piket. Itu dokumen-dokumennya silakan bisa dibuat dalam bentuk PDF dan diupload seperti tadi yang sudah dicontohkan. Selanjutnya cek langkah observasi. Di sini Bapak Ibu ada yang harus dilakukan juga. Nah, ini setelah dilaksanakan observasi oleh kepala sekolah pada tanggal 14 Maret, selanjutnya kita isi dokumen. Nah, di sini kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada yang harus Bapak Ibu isi. Bisa ada formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas.
Di sini ada refleksi dan ada tujuan tindak lanjut yang harus kita laksanakan. Di refleksi silahkan dituliskan saja. Misalkan saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut untuk membuat kelompok sendiri dalam pembelajaran. Ini bahasanya silakan bisa Bapak Ibu sesuaikan. Misalkan dalam KBM saya kesulitan dalam pengelompokan siswa karena kebanyakan siswa ingin berkelompok dengan teman dekatnya saja, misalkan seperti itu ya. Juga tergantung bahasanya, silakan disesuaikan saja. Kemudian apa tujuan tindak lanjut? Misalkan kita membicarakan opsi program dengan dinas, karena kita sebagai guru mungkin kita dengan sekolah saja ya, membicarakan opsi program pengajaran dengan sekolah, misalkan seperti itu. Kemudian upayanya misalkan diskusi dengan rekan sejawat atau dengan komunitas belajar misalkan, atau MGMP misalkan seperti itu ya. Kemudian rencana tindak lanjutnya silakan, karena kita periodenya Januari sampai Juni, kita pilih aja misalkan April di sini ya, misalkan April. Kemudian dukungan apa yang dibutuhkan itu silakan pilih saja di sini sesuai dengan yang Bapak Ibu butuhkan dukungannya, misalkan ini. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada opsional pilihan dari platform Merdeka Mengajar. Ini walaupun sifatnya opsional, tapi Bapak Ibu harus mengisikannya ya, karena ini berkaitan juga dengan nilai sekolah. Misalkan untuk yang pertama terkait pengelolaan kelas, kita akan mempelajari modul pelatihan mandiri PMM, misalkan berkaitan dengan persiapan pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang kedua, pengelolaan perilaku. Ini ada restitusi, pilihannya ada layanan responsif dan 5 posisi kontrol guru. Di sini kalau saya boleh menyarankan, Bapak Ibu jangan pilih restitusi, karena di restitusi ini ada video yang terkunci, sehingga kita tidak bisa lanjut sampai ke post test nantinya. Nanti kita tidak akan tuntas. Makanya silakan bisa pilih layanan responsif. Kemudian yang berikutnya, pengelolaan emosi. Adapun modulnya di sini misalkan memahami pembelajaran mandiri. Kemudian kapan akan mempelajarinya? Silakan bisa pilih bulan antara Mei sampai Juni. Misalkan Mei kita akan mempelajarinya. Kemudian dukungan yang dibutuhkan, misalkan sumber daya untuk melakukan. Kemudian setelah itu silakan Bapak Ibu kumpulkan. Oke, kumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan, Bapak Ibu bisa langsung menuju pelatihan mandiri, yaitu yang dicek rincian di sini. Silahkan diklik kembali, kemudian lanjut. Nah, di sini setelah dikumpulkan kita akan ada modul yang harus kita pelajari. Ada 3 modul sesuai dengan tadi yang sudah kita pilih. Kalau Bapak Ibu sudah ada luang waktu, bisa memanfaatkan untuk langsung mempelajari modul ini sampai selesai. Bisa langsung klik saja di sini, kemudian kita akan diarahkan ke modul yang harus kita pelajari. Silahkan dibuka dan diselesaikan sampai post test. Dan ini silakan semuanya dikerjakan dan diselesaikan. Ini tidak perlu langsung sekaligus ya, bisa memanfaatkan waktu senggang kita mengerjakan 1, 2 dan seterusnya. Setelah itu Bapak Ibu bisa
melihat nanti ketercapaiannya di dashboard. Kalau memang nanti sudah mengerjakan, nanti di sininya akan bertambah persentasenya, dan ini harus 100% Bapak Ibu ya. Dan untuk pengumpulan juga, kalau memang belum ada, silahkan disiapkan dulu. Nanti jikalau ada satu yang bisa diupload, silahkan diupload ya. Yang penting tidak lebih dari bulan Juni. Itu mungkin untuk pengerjaan PMM. Silakan Bapak Ibu bisa mengerjakan secara mandiri. Mudah-mudahan video ini bisa membantu untuk lebih memahami cara pengerjaan PMM. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.